untuk memurnikan, dan salah satu musuh dalam selimut yang terbesar dia adalah yang sedang kami tulis di sini. Mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama lebih dari satu dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan dua anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini mungkin bukan kesalahannya Pak Prabowo, tapi ini adalah kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo untuk membusukkan presiden. Jadi sekali lagi kami hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini, dan kami menyatakan bahwa ini kami tahu bahwa kami akan dikriminalisasi. Dan kenapa kami tahu? Karena apalagi setelah saya, Dr. Rizwan dan Dr. Tifa itu udah merencanakan akan menerbitkan buku yang kedua. Buku yang kedua judulnya ada Gibran Black Paper. Dan itu terbukti dengan saya pulang minggu yang lalu dari Sydney dan membuktikan bahwa Gibran memang tidak punya ijazah SMA. Ya, SMA-nya tidak hanya SMA luar negeri, tapi bahkan kalau disetarakan dalam negeri. Dan ini yang semakin buat panik, dan kemudian justru ini adalah langkah kita untuk semakin menegakkan kebenaran. Saya kira itu, dan nanti Dr. Rizwan akan menunjukkan apa yang sudah kami rencanakan, dan insya Allah dengan doa dari teman-teman semua, dengan memohon ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ayo kita tegakkan kebenaran di negeri ini. Merdeka! Merdeka! Ya, insya Allah apa yang kami lakukan ini adalah bisa bermanfaat untuk mayoritas silent majority. Kita tahu banyak yang sebenarnya menginginkan ini tapi tidak bisa berteriak-teriak, tidak bisa menyewa mobil mokom seperti termul-termul yang ada di luar itu. Ya, mereka itu hanya bagian kecil dan mereka menyewa orang. Kita sudah tahu tadi Pak mobilisasinya bagaimana membayar mereka itu orang-orangnya. Jadi insya Allah masyarakat yang silent majority yang menginginkan perubahan di Indonesia dengan baik, ya, kita murnikan, kita dukung Pak Prabowo untuk memurnikan, dan salah satu musuh dalam selimut yang terbesar dia adalah yang sedang kami tulis di sini. Ya, jadi sekali lagi itu amanahnya. Baik, terima kasih, saya kira itu aja ya. Cukup. Ada yang lain untuk Pak Rizwan pertanyaan?